Halo teman-teman, di sini saya akan bercerita tentang Grace dan Mutiara Aru. Dahulu kala, di pesisir desa Ngaibor, salah satu desa di Kepulauan Aru, Maluku. Pantai di desa Ngaibor dihiasi pasir yang putih, air laut yang biru dan jernih, serta banyak ikan di situ. Di desa Ngaibor juga hiduplah seorang anak bernama Grace. Sejak kecil, Grace hanya hidup berdua dengan ayahnya, sedangkan ibunya sudah lama tiada. Hal tersebut membuat Grace tumbuh menjadi anak gadis yang mandiri. Grace sangat menyukai laut. Dia sering menghabiskan waktu di laut. Sepulang sekolah, ia sering berenang, mendayung sampan, dan memancing. Suatu hari saat pulang sekolah, Grace tidak menemukan ayahnya di rumah. Dan saat membuka tudung makanan, pluk! Aduh, aku lapar sekali. Wah, cuma ada sepiring nasi, tidak ada lauk. Mancing dulu ah. Grace dengan gesit mengambil alat pancingnya. Ia ke laut, kemudian mendorong sampahnya. Aduh, karena sampahnya terlalu berat, ayo kita bantu Grace dorong sampahnya sama-sama ya. Dua tangan di depan, kita bantu Grace dorong sampahnya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Akhirnya sampainya tiba di tepi laut. Grace lalu mulai mendayung sambil menyanyikan lagu ini. Cakalang, cakalang banyak-banyak di Ngaibor, burung talang duduk di atas. Penggayung sampan ke laut, penggayung sampan, penggayung tongkat dengan ikan. Sampan maju mundur, mata kail sutagai, ku tarik dalam perahu. Tiba-tiba Grace merasa kailnya terasa berat. Dengan sekuat tenaga Grace menarik kailnya. Berat sekali. Bolehkah sekarang kita bantu Grace tarik kailnya bersama Grace? Dua tangan di depan, kita bantu Grace tarik kailnya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Seketika Grace kaget. Aduh, ini kan kerang mutiara. Aku kira ikan. Kata Grace dalam hatinya dengan takut. Grace, jangan kamu takut. Bagaimana aku tidak takut? Kamu adalah kerang mutiara besar dan bisa berbicara pula. Aku tidak akan menyakitimu. Aku sering melihatmu menghabiskan waktu di laut ini. Kamu adalah anak yang rajin dan sangat mencintai alam di desa Ngaibor ini. Lalu kamu mau apa dariku, Tuan Mutiara? Aku tahu kamu lapar. Kamu bisa mengambil mutiara dalam tubuhku. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa, Tuan Kerang? Sama seperti kamu mencintai alam di desa Ngaibor ini, kamu juga harus mencintai rupiah dengan 3D dan 5J. 3D, 5J, apa itu? Ketika kamu menjual mutiara ini dan kamu mendapatkan uangnya, maka 3D. Uang tersebut harus dilihat, diraba, dan diterawang untuk mengetahui keasliannya sebagai uang rupiah. Selanjutnya 5J. Uang-uang tersebut jangan dilipat, jangan dicoret, jangan diremas, jangan distapler, dan jangan dibasahi. Baik, aku mengerti.
Terima kasih banyak kerang mutiara. Grace lalu mengambil mutiara di dalam kerang itu. Mutiara berwarna perak dan bercahaya indah. Ia kemudian memeluk dan menenggelamkan kembali mutiara itu di laut. Tuan Mutiara, hiduplah kembali di laut ini. Terima kasih banyak telah mengajariku mencintai rupiah. Grace kemudian mendayung sampahnya dengan bahagia. Sesampainya di tepi laut, Grace berlari pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Grace melihat ayahnya sedang menjahit jala yang rusak. Grace menunjukkan mutiara yang ia dapatkan dan ia sampaikan pesan dari kerang mutiara untuk mencintai rupiah. Ayahnya pun berkata, kita memang harus bersyukur akan kekayaan alam yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus bangga karena Tuhan telah membuat Indonesia dengan begitu indah. Untuk itu, kita tidak hanya cinta rupiah, tapi juga bangga dengan rupiah. Itu sebabnya di uang rupiah banyak menampilkan kekayaan alam Indonesia. Seperti Raja Empat dari Papua yang ada di uang 100.000 rupiah. Atau Gunung Bromo dan bunga sedap malam dari Jawa Timur yang ada di uang 5.000 rupiah. Ayah, juga ada gambar pahlawan Indonesia sebagai bukti penghargaan bangsa ini. Maka itu kita harus tetap bangga akan rupiah. Seperti uang 1.000 ada gambar Cut Nyak Mutia, perempuan pejuang dari Aceh. Betul nak. Mutiara ini dijual. Uangnya kita harus gunakan sesuai kebutuhan. Harus menghemat. Bahkan kita perlu menabung. Itu sebagai bukti kita paham akan rupiah. Sekarang ayah mau tanya, kamu mau beli apa nantinya dengan uang hasil penjualan mutiara ini? Aku mau beli lauk, sayur, susu supaya kita bisa makan yang lebih sehat. Aku juga mau beli jala untuk menggantikan jala ayah yang sudah rusak. Sisanya aku mau tabung untuk kebutuhan sekolah nanti. Ayah Grace tersenyum. Di dalam hatinya ia bersyukur karena anak perempuannya Grace telah tumbuh menjadi anak yang cinta, bangga, dan paham rupiah. Terima kasih.